Kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Di sesi ini giliran calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Di mana sekali lagi kami ingatkan kepada para hadirin, para pendukung pasangan calon untuk dapat menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Kami berhak untuk membawa Anda keluar dari ruangan ini jika Anda membuat keributan. Baik, kami juga mengingatkan bagi para calon wakil gubernur bahwa pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Pada segmen ini giliran calon wakil gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan dari layar monitor yang ada di sebelah kiri, kanan, dan tengah Anda. Dan sekarang kita mulai dari calon wakil gubernur nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Kami persilakan untuk dapat memilih. Huruf apa yang akan dipilih? Baik, boleh berdiri. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, silakan untuk ke podiumnya. Silakan seluruh pasangan calon untuk berdiri di podium. Pak Edi, boleh silakan berdiri. Huruf apa yang dipilih Bapak? Z. Huruf yang dipilih adalah Z, di mana isu yang diambil adalah wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah. Kami persilakan pasangan calon untuk berdiri di podium masing-masing. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaannya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah. Wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut. Isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal, sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai. Demikian. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, silakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. APBD Sumatera Utara lebih kurang 13 triliun. 13,5 triliun pastinya. Kita tahu 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara. Tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara. Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan. Ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan, keadilan dalam sektor pembangunan, dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh provinsi Sumatera Utara. Kita tahu permasalahan infrastruktur saja 3.005 km jalan provinsi Sumatera Utara. Ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat, yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dan
sedihnya 10 tahun terakhir ini pemerintah pusat memoratorium pemekaran yang ada di Indonesia. Dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini bisa tidak terlaksana di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira kembali kepada ini, moratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, pada prinsipnya memang kami memahami adanya keinginan untuk pemekaran. Dan jika ini memang merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama di kabupaten, tentu ini harus kita buat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini mungkin ada ditambahkan oleh Pak Gubernur, kami silakan. Dipersilakan. Baik, silakan boleh ditambahkan. Baik, terima kasih. Kami memang sudah keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara. Tapi yang dibilang Pak Hasan tadi, mohon maaf Pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak. Karena mau meraih suara, kayak di Nias Bapak bilang tadi, gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, udahlah isu mekar di sana biar dapat suara. Nggak boleh Pak. Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju. Tapi Provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk. Jangan mereka mekar tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar. Kalau mereka mau mekar boleh. Tapi dengan kesan yang baik, sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar silahkan. Tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan. Baik, waktu habis. Itu nggak baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Sekarang saya beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang mengatakan ini isu politik siapa Pak Bobi? Saya tidak pernah mengatakan ini sebagai isu politik kami, tidak. Yang saya katakan adalah demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Sumatera Utara perlu kita dorong untuk dimekarkan. Gak ada isu politik di sini, Pak Bobi aja yang mengatakan ini isu politik. Gak ada. Tolong ini, ya, tolong dijaga nih. Pak Bobi jangan membawa kemana-mana dulu ini. Jangan membohongi masyarakat, ya. Saya juga baru pulang dari Nias Pak, 6 hari saya di Nias, berkeliling dari Nias Selatan sampai ke Nias Barat. Saya rasakan bersama Pak Rapidin Simbolon, saya rasakan Nias sangat membutuhkan pemekaran demi keadilan dan pemerataan pembangunan, bukan isu politik. Masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat memoratorium, tidak lagi melaksanakan pembangunan, tidak lagi melaksanakan pemekaran yang ada di pusat. Jadi bukan di kita masalahnya. Karena itu Pak Bobi, sekali lagi saya katakan demi keadilan pembangunan, demi pemerataan pembangunan. Bukan untuk isu politik. Tolong Pak Bobi bicara yang benar, dari hati Bapak bicara. Itu saya kira poinnya. Saya kira itu poin kami. Terima kasih Pak. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.